God is gay. God is a lesbian. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is black. God is white. God is Middle Eastern. God is Asian. God is differently abled mentally and physically. God is able-bodied. God is you, and you are God, because you are a reflection of God's divine image. Blasphemy! Saudara-saudara, itu adalah salah satu contoh penghujatan yang sangat luar biasa yang beredar di media sosial, itu khususnya di TikTok. Saudara-saudara bayangkan ya, anak-anak kita yang mungkin belum menerima katekisasi, mungkin belum menerima pengajaran tentang Alkitab, kemudian dipaparkan dengan statement-statement seperti itu. Anak-anak yang punya kecenderungan seperti yang disebutkan tadi, misalnya gay, lesbian, itu bukannya tertegur dosanya, tapi malah kayak dikonfirmasi bahwa kalian diterima Tuhan tanpa perlu bertobat, tanpa perlu berubah. Maksud saya mengatakan Tuhan menerima semua orang berdosa, termasuk para gay, lesbian, transgender. Tuhan terima, tapi Tuhan menuntut pertobatan, menuntut untuk menyesali dosa dan berusaha untuk berhenti dari dosa itu. Itu orang yang dikaruniakan Roh Kudus pasti akan memiliki hati seperti itu. Enggak bisa enggak, saudara. Makanya penting sekali untuk gereja-gereja merumuskan, menseminarkan doktrin-doktrin utama dalam kekristenan, termasuk doktrin tentang Allah. Apakah Allah itu gay? Apakah Allah itu lesbian dan sebagainya? Allah itu kudus, Dia maha suci. Di Alkitab ada ratusan ayat-ayat yang menyatakan kesucian Allah, kekudusan Allah. Allah mencipta manusia sepasang laki-laki dan perempuan. Itu jelas, tidak ada Allah memperbolehkan dalam Alkitab laki-laki kawin dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu gak ada. Ya, jelas-jelas Alkitab firman Tuhan, firman Allah, datang dari Allah, ya, diwahyukan oleh Roh Kudus bagi setiap penulis Alkitab. Kemudian mengatakan Allah seperti itu Allah macam apa? Tapi itu adalah sebuah fakta pengajaran yang beredar dalam prinsip liberalisme, prinsip universalisme, mau mengatakan bahwa kalian semua itu masuk surga. Semua orang masuk surga. Seolah-olah terdengar penuh kasih, tapi kasih yang tanpa keadilan. Itu kasih apa? Allah itu bukan kasih. Kasih itu saya perjelaskan tidak bisa dipisahkan dengan keadilan Allah, dengan kekudusan Allah. Saudara-saudara, marilah sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja kalian, mari utamakan untuk mengajarkan prinsip-prinsip iman Kristen secara ketat. Utamakan itu. Injil gak bisa dipisahkan dari pengajaran. Dalam kekristenan, segala sesuatu adalah dogma, doktrin, adalah ajaran. Misalnya kalian bilang, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Itu sebuah ajaran. Anda diajarkan sejak kecil Yesus adalah Tuhan, ya. Tapi kemudian Anda akan bertemu dengan berbagai statement, berbagai serangan-serangan dalam media sosial. Anda akan berjumpa, orang akan menyangkali ketuhanan Yesus. Kalau Anda hanya percaya Yesus adalah Tuhan tanpa ada alasan-alasan yang mengkokohkan iman Anda itu, maka Anda pasti akan mudah dikalahkan, mudah luntur, mudah diombang-ambingkan karena kurang penjelasan doktrin kepada Anda. Maka penting sekali katekisasi harus ketat, pengajaran harus ketat. Saya bicara khusus untuk gereja saya, Gereja Masih Injil Minahasa. Ayo ketatkan doktrin, pulihkan katekisasi yang sekarang hanya menjadi batu loncatan untuk orang bisa menduduki status Mama Ani, Papa Ani. Meski bolong 2-3 kali di katekisasi, bisa tetap diteguhkan sebagai sidi jemaat. Kalau bisa bikin setahun dan pakai evaluasi ujian. Ya, apakah benar-benar terima nggak doktrinnya? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, ulangi lagi di materi itu. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti diteguhkan 1 kali. Jangan sembarangan menjadi anggota jemaat tapi nggak paham apa-apa. Kemudian akhirnya membawa satu kehidupan yang sungguh-sungguh tidak Kristiani dalam kehidupannya, dan akhirnya saudara-saudara
mempermalukan nama gereja, mempermalukan nama kekristenan, bahkan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan iman Kristen dalam kehidupannya. Dalam doktrin orang akan diarahkan untuk mau cinta kepada Tuhan, cinta kepada apa yang diyakininya. Maka penting sekali melihat statement-statement seperti itu. Kalau enggak kita sadari ini adalah fakta hidup kita, gereja Tuhan menghadapi serangan-serangan di medsos kepada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Dan gereja itu hanya pentingkan bagaimana menjadi sukses, bagaimana kalian itu diberkati, bagaimana melimpah program-program seremonial. Maka kita bisa tebak akan apa yang terjadi 10 tahun ke depan bagi gereja kita, ya. Akan sangat menyesal kita. Tapi bagi orang-orang yang sebenarnya gak peduli dengan gereja, cuma yang penting saya jadi pendeta, yang penting saya memangku jabatan tertentu di gereja, saya menikmati segala benefit sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya gak peduli generasi berikut. Yang penting saya hamba Tuhan yang baik, pendeta yang mengasihi Tuhan. Dia akan mencintai generasi Tuhan. Dia akan menjaga, mengajarkan berulang-ulang agar generasi ke generasi menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang mengerti ajaran yang ketat, yang bertanggung jawab dalam imannya, mampu mempertahankan imannya di tengah berbagai serangan yang muncul dalam kehidupannya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.